Ya, sejak pertama kali muncul di Jakarta pada tahun 2009 silam, 7-Eleven dengan cepat merebut hati anak muda ibu kota. Jadi sejak pertama kali muncul atau menaruh cabangnya di Indonesia, di Jakarta khususnya, 7 terus menambah jumlah gerainya. Ini menjadi tongkrongan favorit untuk anak-anak muda, anak-anak gaul di kota besar seperti Jakarta. Mungkin tapi tidak hanya anak muda saja, kebanyakan orang mungkin yang kalau di tanggal-tanggal tua atau mungkin di masa-masa kritis kantung atau dompetnya hobi sekali untuk nongkrong di 7 karena jajanannya murah. Mungkin ada di antara Anda pasti juga yang pernah mengalami ini, kita janjian yuk di 7 karena bisa makan-makan mungkin hanya mengeluarkan duit 10 sampai 20 ribu tapi bisa nongkrong sepuasnya tanpa diusir mbak-mbaknya. Bisa juga mungkin untuk kerjain skripsi karena memang 7 menyediakan sumber listrik tanpa dipungut biaya alias gratis. Kita lihat kisah 7-Eleven atau yang akrab kita panggil 7 di Indonesia adalah potret dari sebuah tren yang meledak dengan sangat cepat, namun padam dengan cara yang tragis. Ini bukan hanya cerita tentang kebangkrutan retail, tapi cerita tentang bagaimana sebuah budaya nongkrong bisa menjadi senjata makan tuan. Di bawah naungan PT Modern 7 Indonesia, 7 pertama kali membuka pintunya di Bulungan, Jakarta Selatan, pada tahun 2009. Saat itu, mereka membawa konsep yang benar-benar baru, Convenience Store Plus. Bukan sekadar toko kelontong, mereka menyediakan meja, kursi, wifi gratis, dan stop kontak. Menu ikonik seperti Slurpee, minuman beku berwarna-warni, dan Big Bite, hotdog, langsung menjadi simbol gaya hidup anak muda ibu kota. Dalam waktu singkat, 7 menjadi fenomena. Nongkrong di teras 7 dengan segelas Slurpee seolah menjadi kewajiban bagi milenial Jakarta. Tempat paling hits 7 berhasil menggantikan fungsi kafe mahal. Hanya dengan membeli minuman murah, anak muda bisa duduk berjam-jam untuk mengerjakan tugas, main game, atau sekadar mengobrol. Ekspansi masif gerai 7 menjamur di setiap sudut strategis Jakarta. Lampu neon hijau, merah, dan oranyenya menjadi pemandangan wajib di malam hari. Di balik keramaian anak muda yang nongkrong, ada masalah finansial yang mulai menggerogoti. Beli sedikit, duduk lama model bisnis 7 terjebak. Banyak konsumen yang membeli satu gelas minuman namun duduk hingga berjam-jam, memanfaatkan wifi dan stop kontak. Hal ini membuat perputaran uang, turnover, tidak sebanding dengan biaya operasional, listrik, AC, dan sewa tempat. Larangan alkohol pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan aturan larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Bagi 7, ini adalah pukulan telak, karena kategori ini menyumbang margin keuntungan yang sangat besar. Persaingan retail di Indonesia sangat kejam. 7 harus berhadapan dengan dua raksasa, Indomaret dan Alfamart, yang memiliki jaringan distribusi hingga ke pemukiman penduduk. Indomaret mulai meluncurkan Indomaret Point dengan konsep serupa, ada tempat duduk dan makanan siap saji, namun dengan biaya operasional yang jauh lebih efisien. Gagalnya akuisisi harapan terakhir 7 adalah rencana akuisisi oleh PT Charon Pokpan Indonesia senilai 1 triliun rupiah. Namun, rencana ini batal di tengah jalan. Tanpa ada pembeli atau suntikan modal baru, PT Modern Internasional akhirnya mengambil keputusan berat. Pertanggal 30 Juni 2017, seluruh gerai 7-Eleven di Indonesia resmi ditutup. Pemandangan gerai-gerai yang kosong, meja yang diangkut, dan logo yang dicopot menjadi berita utama yang menyedihkan bagi para pelanggannya. Sejarah 7 membuktikan bahwa ramai pengunjung tidak selalu berarti untung. 7 berhasil menciptakan budaya, namun gagal mengubah budaya tersebut menjadi profit yang berkelanjutan. Mereka terjepit di antara fungsi, toko kelontong, dan kafe, tanpa berhasil menjadi salah satu di antaranya dengan efisien. Kini, Slurpee dan tawa di teras 7 hanya tinggal kenangan bagi generasi yang pernah menjadikan tempat itu sebagai rumah kedua mereka. Apakah Anda termasuk salah satu orang yang dulu sering menghabiskan malam di 7?